Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WSM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Dena Miawati dan berikut WSM News selengkapnya. Meraih penghargaan sebagai tokoh inspiratif, Rektor USM Dr. Supari STMT sampaikan pentingnya kontribusi nyata perguruan tinggi bagi permasalahan yang terjadi di masyarakat. Rektor Universitas Semarang Dr. Supari STMT berhasil meraih penghargaan HPN Jateng Award 2025 dalam kategori Tokoh Inspiratif. Penghargaan yang diberikan dalam rangka peringatan Hari Pers Nasional 2025 ini ditujukan kepada 18 tokoh berpengaruh di Jawa Tengah yang dinilai memberikan kontribusi besar di berbagai bidang, termasuk pers, kebudayaan, pendidikan, dan pembangunan. Dr. Supari STMT menyampaikan penghargaan yang diraihnya bukanlah tujuan utama, melainkan bonus dari dedikasi dan kerja keras dengan menekankan pentingnya harmoni, akuntabilitas, transparansi, dan integritas dalam kepemimpinannya. Penghargaan seperti ini itu adalah bonus bagi saya, bahwa penghargaan saya sebagai inspirasi dan memberikan kontribusi untuk Jawa Tengah itu adalah bonus, dan sebetulnya adalah inspirator sejati adalah orang-orang yang memberikan amanah kepada saya. Oleh karena itu penghargaan ini sesungguhnya untuk para mahasiswa saya, rekan-rekan bekerja saya, dan untuk masyarakat di Kota Semarang dan di seluruh Jawa Tengah. Menjabat sejak tahun 2021, Dr. Supari STMT berfokus pada peningkatan akademik di USM, termasuk jumlah doktor, profesor, publikasi ilmiah, hak paten, serta inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Hal tersebut menjadi bukti nyata bahwa perguruan tinggi harus turut serta dalam menyelesaikan permasalahan nyata yang ada di masyarakat. Tentu ada beberapa kualitas yang memang harus kita tingkatkan, misalkan jumlah doktornya, jumlah profesornya, jumlah artikel internasionalnya, jumlah patennya, jumlah karya-karya kami dari paten-paten itu yang bisa diterapkan kepada masyarakat. Bagaimana membantu tentang pengentasan kemiskinan, tentang masalah pantai di pantai utara Jawa Tengah, kemudian masalah pangan, masalah energi. Jadi ini beberapa hal yang kita mesti terlibat ke masyarakat sehingga terasa bagi masyarakat. Itu adalah PR kami ke depan. Iya. Valentine Day atau Hari Kasih Sayang pada 14 Februari lalu membawa berkah tersendiri bagi penjual bunga di Pasar Kalisari, Semarang. Selama beberapa hari menjelang Hari Valentine, penjualan bunga mengalami peningkatan hingga 10 kali lipat. Valentine Day atau Hari Kasih Sayang mendapat sambutan luar biasa dari muda-mudi di Kota Semarang. Mereka ramai-ramai berburu bunga di Pasar Kalisari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang. Alhasil, Hari Valentine menjadi berkah tersendiri bagi penjual bunga di Pasar Kalisari. Salah satu penjual bunga di Pasar Kalisari, Salsa, menyebut jika penjualan bunga selama Valentine meningkat hingga 10 kali lipat. Tokonya yang biasa tutup pukul 9 malam bahkan sampai memperpanjang jam buka demi melayani pengunjung. Selama perayaan Valentine ini, Salsa menyebut jika pembeli dari kalangan laki-laki lebih mendominasi. Tak hanya itu, ramai pula para pengemudi ojek online yang mendapat orderan bunga di lapaknya. Banyak sih, kayaknya 10 bisa, 10 kali lipat. Kayak biasanya misal sehari cuma merahnya mungkin 6 atau 8 ya, ini sampai 10 atau 15 gitu. 7,5 sampai 10, tergantung kan, kayak hari ini bisa 7,5, besok 10. Itu per tangkai. Salah satunya muda-mudi yang berburu bunga saat Valentine adalah Given. Mahasiswa itu tampak antusias berkeliling dari satu toko ke toko lainnya di Pasar Kalisari. Ia mengaku sedang mencari bunga untuk kekasihnya. Menurutnya, Valentine menjadi momen pas untuk memperlihatkan kasih sayang satu sama lain. Hari ini ya saya beli bunga buat pasangan saya, bunga mawar warna ungu karena itu warna kesukaannya. Tadi nyari di tempat lain nggak ada, jadi kesini. Kebetulan ini baru ngerayain, pertama kali yang bener-bener ngerayain sih. Valentine itu menurut saya kayak event dimana dari itu tuh soal kasih kita mencintai satu sama lain antar pasangan gitu. Aku
selain bunga ngasih coklat sama surat. Dari Semarang mengabarkan. Pada tanggal 12 Februari 2025, SMK Negeri 10 Semarang menggelar sosialisasi pembinaan tentang keamanan dan ketertiban masyarakat oleh Ditbinmas Polda Jawa Tengah. Acara ini berlangsung di Ruang Baita Adiguna dan diikuti oleh para siswa SMK Negeri 10 Semarang. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran siswa terhadap pentingnya menjaga keamanan di lingkungan sekitar. Kegiatan ini dibuka dengan sambutan Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 10 Semarang yang dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan pembacaan doa. Alhamdulillah kegiatan pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Di pagi hari ini ada acara penyuluhan pembinaan dari Polda Jawa Tengah. Tadi sudah diinformasikan ada penyuluhan dari Ibu Kompol Suparmin. Beliau mengatakan bahwa memang siswa-siswi di SMK Negeri 10 Semarang harus tetap semangat ya melakukan hal positif begitu. Jadi ada kenakalan-kenakalan remaja seperti vandalisme, membolos sekolah tanpa izin ibu bapak guru. Hal-hal seperti itu dapat dihindari dengan cara melakukan hal positif, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler maupun organisasi di sekolah maupun luar sekolah. Hal itu diharapkan dapat meningkatkan kapasitas mereka di kelak kemudian hari supaya masa depan mereka baik, cerah begitu. Jadi sukses selalu untuk teman-teman siswa SMK Negeri 10 Semarang. Materi sosialisasi dimulai pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, yang disampaikan oleh perwakilan dari pihak kepolisian. Dalam sesi ini, para siswa diberikan pemahaman tentang cara menjaga keamanan di lingkungan sekolah dan masyarakat, pencegahan tindak kriminal, serta peran generasi muda dalam menjaga ketertiban. Kegiatan ini juga dilengkapi dengan sesi tanya-jawab yang disambut antusias oleh para siswa. Menurut saya, hal yang paling besar itu merupakan materi beliau tentang kenakalan remaja. Dimana saat ini tuh kenakalan remaja itu sering kali terjadi. Jadi menurut saya untuk melakukan kehidupan kita sehari-hari itu materi itu sangat perlu untuk dilakukan. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan para siswa dapat memahami pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan sekolah maupun masyarakat, sehingga mereka dapat lebih peduli dan terlibat dalam menjaga lingkungan agar tetap aman dan nyaman bagi semua orang. Perkumpulan Sosial dan Kebudayaan Tionghoa di Semarang atau Rasa Dharma merayakan Cap Gomeh sekaligus Hari Valentine atau Hari Kasih Sayang secara bersamaan. Dengan melibatkan komunitas difabel di kota Semarang, perayaan Cap Gomeh berlangsung hangat dengan pertunjukan pentas seni, pembagian coklat, dan makan lontong bersama. Perayaan Cap Gomeh di Rasa Dharma pada tahun 2025 ini tampak sedikit berbeda. Bukan hanya serba-serbi berwarna merah, para tamu undangan kompak mengenakan busana berwarna pink muda. Hal itu karena perayaan Cap Gomeh tahun ini bertepatan dengan Hari Valentine yang jatuh pada Jumat 14 Februari 2025 kemarin. Ketua Rasa Dharma Harjanto Halim mengatakan, untuk merayakan Cap Gomeh sekaligus Hari Valentine, pihaknya mengundang sejumlah komunitas difabel di kota Semarang, yaitu komunitas difabel Mandiri, Kinasih, dan komunitas Bisindo. Hal itu bertujuan untuk merayakan Cap Gomeh penuh cinta bersama mereka yang berkebutuhan khusus, yang kemudian disimbolkan dengan pembagian coklat. Ya ini Cap Gomeh, tapi yang menarik ini Rotary mengundang anak-anak dari komunitas difabel menurut saya, dan ya menurut saya spiritnya perayaan ya semacam inilah, artinya saling bersilaturahmi, saling mengenal ya. Kalau keluarga, kerabat itu ya penting, tapi dengan dua komunitas yang berbeda, Rotary dan komunitas difabel ini diundang, menurut saya bagus, dan betul-betul yang saya kaget ini dikasih ronde, karena ronde itu biasanya bukan sajian khas Cap Gomeh untuk Tionghoa peranaan, itu untuk Tionghoa yang Tiongkok, tapi kalau lontong Cap Gomeh itu pasti yang peranaan, jadi ya menarik. Kok bisa pakai ronde loh? itu jarang sekali. Saya aja kalau Cap Gomehan nggak pernah makan ronde, ini saya makan ronde. Ya tapi artinya apapun lah, ronde bunder, manis, ya menghangatkan, dan semua harus utuh mungkin ya. Sedangkan lontong Cap Gomeh buat saya simbol akulturasi yang nyata di masyarakat.
Kota Semarang. Cap gomeh ini dimaknainya seperti apa sih Pak? Sebenarnya kayak bakdo sawal gitu. 2 minggu setelahnya dia sebagai penutup itulah. Dan cap gomeh itu cuma artinya tanggal 15 malam gitu. Malam tanggal 15, tanggal 12 kemarin lah. Sementara itu, salah satu peserta dari komunitas difabel mandiri, Risma Maitarusi, mengaku senang bisa mengikuti perayaan Cap Gomeh ini. Selain menikmati sajian lontong Cap Gomeh, Risma juga merasa tersentuh dengan suasana toleransi dan kebersamaan dalam acara ini. Apalagi ia mendapat 2 buah tangan sekaligus, yakni coklat dan angpau. Jadi gabung ya Cap Gomeh sama Valentine, dapat untuk anak-anak yang sudah ceritanya Valentine dan Cap Gomeh dapat angpau lagi, alhamdulillah. Terus sering banget sih, terus pas awal itu ada jadi ngerti artinya Cap Gomeh itu apa, terus hari di Cina itu kalau hari raya ini termasuk kayak hari raya kayak gitu kan. Di sini mungkin belum terlalu bagaimana ya, karena kan di sini variatif penduduknya, warga negaranya, tapi tadi itu dibilangnya kan dari Pak Hari bilang ini tuh kayak hari besar, lama banget untuk perayaan apa namanya hari rayanya, kayak hari rayanya di sini. Tapi ya aku belum pernah ke sana, tapi jadi ada gambaran, jadi sama-sama aja. Dari Semarang mengabarkan. Untuk memberikan edukasi kepada anak-anak tingkat taman kanak-kanak, para istri karyawan perhutani KPH Purwodadi mengajak para siswa untuk gemar menanam tanaman di sekitar sekolahan. Selain itu, para istri karyawan perhutani juga memberikan pengetahuan tentang manfaat tanaman dan jenis tanaman yang mereka tanam. Bagaimana serunya mereka? Berikut liputannya. Ketua Ikatan Istri Karyawan Perhutani Purwodadi mengajak anak-anak dari Taman Kanak-kanak Tunas Rimba berlatih menanam tanaman di lahan sekolahan mereka, di mana sekolahan tersebut masuk ke dalam bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan atau BKPH Sambirejo, Tawangharjo, Grobogan, Jawa Tengah. Istri Administrator KPH Purwodadi, Siti Fatimah, mengatakan bahwa kegiatan ini menjadi salah satu upaya mengenalkan anak-anak TK Tunas Rimba untuk dapat mengetahui dan mengenalkan berbagai tanaman serta manfaat tanaman yang mereka tanam. Selain itu juga mengajak para anak-anak praktik langsung cara menanam pohon dalam halaman belakang sekolahan. Ada sebanyak 50 bibit alpukat dan puluhan buah-buahan yang disiapkan dalam acara tersebut. Anak-anak sedang menanam pohon alpukat. Untuk apa, Bu? Untuk penghijauan, Pak. Emang bisa, Bu, anak-anak, Bu? Bisa. Gimana? Tadi ada contohnya, ada lubang, terus tanamannya dimasukkan, terus tanahnya diburuki lagi. Sekarang tanamannya udah ada buktinya itu berdiri di situ. Ini dari anak-anak mana, Bu? TK Tunas Rimba Purwodadi. Terus gimana, Bu? Anak-anak semangat nggak, Bu? Semangat anak-anak. Nah, itu jawabannya, Pak. Hari ini kami mengadakan outing kelas untuk anak-anak TK Tunas Rimba KPH Purwodadi untuk menanamkan kecintaan kepada anak-anak terhadap lingkungan. Fungsinya untuk apa, Bu? Fungsinya untuk menjaga kualitas lingkungan dan juga untuk penyerapan air. Sering terjadi banjir, ya. Semoga kedepannya tidak ada banjir lagi. Hari ini yang ditanam pohon alpukat ada sekitar 50 pohon. Karena untuk kebermanfaatan manfaat tanaman tersebut selain untuk penyerapan air juga untuk hasilnya adalah buah-buahan untuk masyarakat. Kemudian tanaman ini bukan untuk ditebang ya, jadi nanti agar keberlanjutan dalam penyerapan air ini. Dengan dikenalkannya penanaman sejak dini, diharapkan anak-anak lebih cepat memahami pentingnya menghijaukan sekitar sekolahan mereka. SMK Negeri 4 Semarang kembali memberikan sarana bagi siswa-siswinya untuk mengekspresikan bakat mereka pada dunia musik melalui Extra Band. Tidak hanya siswa-siswi hebat yang bisa bergabung di Extra Band, melainkan kegiatan kumpul bareng dengan menggabungkan beberapa alat musik dan suara dari siswa-siswi untuk ciptakan alunan merdu.
Dengan namanya Band Papat dari SMK Negeri 4 Semarang menjadi wadah bagi siswa-siswi untuk menyalurkan bakat dan minat mereka di bidang musik. Ekstrakurikuler ini juga menjadi ajang untuk berekspresi, berkolaborasi, dan juga memvisualkan diri mereka pada dunia musik. Melalui alat musik yang sudah tersedia, memudahkan para siswa yang mengikuti dapat terus berlatih dan tampil di beberapa ajang perlombaan. Ekstrakurikuler ini tidak hanya untuk siswa yang sudah mahir bermain alat musik maupun yang sudah bisa bernyanyi, tetapi terbuka untuk seluruh siswa yang baru mulai belajar ke dalam dunia musik. Aktif membuat konten menjadi salah satu daya tarik Band Papat. Dengan begitu, mereka lebih mudah percaya diri dan terinspirasi untuk terus mengasah bakat, serta mengekspresikan diri mereka untuk membangun kreativitas yang dapat bermanfaat baik di masa kini maupun masa depan. Sebenarnya konten itu sebagai sarana berekspresi dan mengapresiasi sebenarnya. Jadi ada teman-teman lagi main band dan macam-macam, kalau nggak dilihatkan secara visualitas kan eman-eman gitu. Kasihan teman-teman udah berekspresi tapi tidak diapresiasi. Akhirnya ya kita bikin awalnya IG waktu itu, IG terus kemudian mulai muncul YouTube. Itu sarana ekspresi plus biar teman-teman terapresiasi oleh teman-teman yang lain, terutama di SMK 4 dan umumnya untuk masyarakat di luar sana. Sebenarnya Band Papat itu umum, tapi banyak yang teman-teman kan terus beranggapan bahwa anak-anak spesial nih yang ternyata yang sangat super bisa main nih. Sebenarnya nggak gitu juga. Jadi harapannya nanti teman-teman yang udah daftar di Band Papat, terus yang penting mau latihan, karena nanti waktu kita kumpul latihan itu kan nanti terus belajar bareng. Akhirnya sedikit-sedikit kan akhirnya bisa kan gitu. Di sini konsepnya kita belajar bareng. Karena Pak An juga masih belajar, sebenarnya masih belajar, jadi belajar dikit-dikit. Jadi teman-teman malah yang hebat-hebat, Pak An itu belajar dari teman-teman. Awal dari Band Papat ini juga menjadi kunci mereka untuk aktif mengikuti ajang perlombaan, baik di tingkat kota maupun tingkat provinsi. Kegiatan ini menjadi bentuk nyata dari SMK Negeri 4 Semarang untuk mendukung perkembangan seni budaya dan musik di kalangan siswa-siswinya. Saya berharap agar Band Papat akhirnya bukan hanya menjadi sebuah ekstra, namun bisa jadi sebuah perkumpulan yang dimana anak-anaknya itu suka musik dan juga bisa merekam, dimana setiap hasil karyanya itu bisa banyak didengarkan oleh banyak orang, serta tentunya Band Papat tetap selalu ada di masa yang mendatang. Band Papat seru, banyak ceritanya. Pemirsa, walau ditangguhkan 30 hari, penerapan tarif 25% terhadap Meksiko dan Kanada menimbulkan kecemasan. Tak hanya konsumen Amerika yang takut harga barang pokok semakin mencekik, tetapi juga produsen yang khawatir akan disrupsi rantai pasokan. Ikuti laporan VOA dari McAllen, kota perbatasan Amerika Serikat Meksiko di Texas. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Dena Miawati dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oscar Garcia adalah salah satu dari 65 juta warga pensiunan yang mengandalkan hidupnya dari Social Security, tunjangan sosial oleh pemerintah AS. Selagi melihat-lihat harga di supermarket, ia khawatir kebijakan tarif yang direncanakan pemerintahan Presiden Trump akan segera berdampak pada hidupnya. La gente que gana unos salarios bajos, pues va a comer carne. Si comía 2 veces carne por semana, pues va a tener que comer un día por semana, o a lo mejor ya después ya no va a poder comprarla. Menurut Biro Sensus Amerika Serikat, selama 2 tahun terakhir, Meksiko adalah mitra utama perdagangan AS, disusul Kanada. Hubungan dagang yang aktif terlihat dari lalu lalangnya truk barang melintasi perbatasan setiap hari. Mario Garcia bekerja pada Majeff Produce di Texas, yang mengimpor barang dari Meksiko. Ia khawatir bisnisnya akan terganggu. La mayoría de las tiendas, de los supermercados consumen producto mexicano. Entonces, ¿qué va a pasar si suben el precio desde México hasta acá, hasta las manos del consumidor? Entonces, una reacción en cadena. Presiden Trump mengaitkan penggunaan tarif dengan upaya menghentikan arus narkoba dan migrasi ilegal ke AS.
1 Februari lalu, ia mengumumkan tarif 25% ke Meksiko dan Kanada. Namun 2 hari kemudian menunda sementara setelah pemimpin kedua negara tersebut setuju untuk meningkatkan pengamanan perbatasan. Menurut Federasi Nasional Kamar Dagang di Tamaulipas, Meksiko, penerapan tarif akan mempengaruhi pasokan. La industria maquiladora, que muchas son empresas transnacionales, muchas de ellas de Estados Unidos, que manufacturan o ensamblan en nuestro país, bueno, también van a tener una afectación al tener un costo adicional por estos aranceles. Perusahaan dan importir akan terkena dampaknya langsung. Tapi konsumen Amerika seperti Hilda juga khawatir uang mereka tidak akan cukup lagi. Ellos también van a aumentar los productos que nos vienen y quién va a pagar la diferencia nosotros. Bagi banyak konsumen, penerapan tarif tak hanya membuat mereka harus lebih berhemat, tapi juga memaksa mereka untuk bekerja lebih agar bisa bertahan hidup. Dari McAllen, Texas, VOA.